Ada sate karak juga nih Bapak. Nah ini yang menjadi ikon kami Kampung Rempah ya. Selamat datang Pak Eri di Kampung Rempah, RW Cideng Lembangan Cideng. Alhamdulillah, yang saya banggakan, yang saya cintai seluruh warga dan UMKM yang bergerak di Kerembangan Selatan. Saya tadi sempat kaget Pak, kok ada UMKM bergerak begitu. Ini saya semakin yakin pergerakan ekonomi di Surabaya itu bisa jadi hebat kalau pergerakan UMKM-nya juga hebat. Ya seperti contohnya di Kerembangan Selatan ini. Jadi nanti UMKM besarnya itu akan tercatat di database-nya di Perindak. Pokoknya UMKM Kerembangan Selatan itu jual A, B, C, D, E, F, G. Karena apa? Karena saya nanti insya Allah kalau dijabai Gusti Allah diberikan amanah untuk jadi wali kota, maka nanti saya bilang seluruh pemerintah kota kalau mengadakan rapat itu harus mengambil UMKM yang datanya terdata di Disperindak. Kan karena kalau sudah jadi wali kota kan relasinya banyak. Ono Bank Mandiri, kantor lainnya, ada lagi bank yang lainnya. Nanti saya yang bagian ngemis. Ngomong nanggono, Pak, Bu, pemimpin manajer, kalau waktunya rapat jangan beli yang di lainnya, tolong beli di UMKM-nya data Surabaya. Insya Allah si ngomong wali kota IKB pasti nurut. Itu apa ya? Itu nanti saya gunakan untuk kepentingannya jenengan semua. Saya yakin Kerembangan Selatan ini wongi guyub, wongi guyub itu lek ono sing putus sekolah pasti akan ditanya. Karena itu saya takut betul ketika Surabaya ini menjadi kota yang besar, dia akan lupa dengan gotong royongnya filosofi Pancasila. Itu adalah gotong royong, kata Bung Karno, seorang pemimpin itu bisa menciptakan gotong royong di warganya, karena seorang pemimpin itu harus bisa menyelesaikan dan mensejahterakan warganya. Saya itu sebelum keluar dari Bapakku itu saya tanda tangan kontrak sama manajer semua perusahaan di Surabaya. Di situ itu disampaikan di perjanjian itu tenaga kerja itu minimal 40% harus KTP Surabaya. Jadi saya nanti yang hadir di sini aku nyatet di posisi nganggur, itu dilaporno. Sehingga nanti hidup kita ini bermakna dan bermanfaat. Karena apa? Kalau sudah itu nanti ada anak yang bekerja, Pak, insya Allah itu menjadi amal jariahnya kita. Bu Risma juga menyampaikan salam ke jenengan semuanya kalau ketemu masyarakat. Dia juga bilang mohon maaf ketika sampai dengan saat ini belum bisa mensejahterakan masyarakatnya, ketambahan dengan COVID ini. Tapi tugas beliau kepada saya untuk tahun 2021 uang infrastruktur sudah jadi, maka uang sisanya harus digunakan sebagai kepentingan untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Dibuat siapa? Ya dibuat UMKM, dibuat kader, dibuat bumantik, dibuat bunda PAUD, dibuat guru-guru agama, sampai dengan RT RW sama LPMK-nya. Semua data yang orang miskin, data yang orang butuh makan, data pengangguran itu semuanya dari jenengan, bukan dari pemerintah kota. Sehingga data di pemerintah kota akan saya hilangkan. Kenapa? Sehingga nanti ada sinergi betul datanya, data UMKM dari jenengan, data nanti insya Allah yang putus sekolah dari jenengan, ini sinergi dengan pemerintah kota. Pak, insya Allah kalau data kita sudah sinergi dan yang menentukan itu adalah RT RW, LPMK sama kader, insya Allah Surabaya itu adem. Semuanya saya nyuwun tolong niatnya itu diawalkan untuk niat kebaikan. Niat kita bukan hanya untuk meraih kemenangan, niat kita bukan untuk merebut kekuasaan, tapi niat kita bagaimana bisa membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat Surabaya. Karena Bu Risma dan Pak Bambang Dewa selalu mengatakan, Mas Heri, bahwa pemimpin sejati itu bukan wali kota. Pemimpin sejati itu adalah warga dan masyarakat. Tidak mungkin Wangku menjadi wali kota yang hebat, tidak mungkin Surabaya itu menjadi kota yang hebat kalau warganya tidak menjadi pemimpin yang hebat. Kalau saya menang beneran, saya hanya memikirkan kemenangan dan kekuasaan. Tapi yang saya pikirkan, karena saya ini PNS, karena saya ini orang birokrasi, sejak awal bekerja itu yang saya selalu pikirkan itu bagaimana wong gak nganggur, ya opo UMKM bisa bergerak, bagaimana yang namanya kemiskinan berkurang, itu yang selalu saya pikirkan terus.